Bapak Ibu di dalam setelah selesai PPL 2 yang sudah Bapak Ibu lakukan, maka kita akan menyusun LK 3.1, yaitu praktik produk praktik baik, komponen-komponen dalam best practice atau produk praktik baik. Nah, di dalam best practice ini Bapak Ibu semua diminta untuk menyusun cerita. Jadi cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. STAR itu apa? Ada 4 poin di dalam STAR, yaitu situasi, tantangan, kemudian aksi, refleksi hasil, dan dampak. Nah, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jadi ada 4 komponen dalam menyusun best practice tadi. Yang pertama adalah situasi. Situasi ini nanti akan Bapak Ibu ceritakan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam proses atau dalam praktek ini? Nah, biasanya kalau kita melihat latar belakang masalah, berarti Bapak Ibu buka lagi dulu LK yang 1.1 ya, kalau saya tidak salah. Permasalahan latar belakang yang Bapak Ibu angkat sampai akhirnya kita kemarin itu sudah melakukan rencana aksi dan evaluasi. Ya kan, waktu dulu awal PPG itu kita mulai dari latar belakang. Kemudian kita mencari akar masalah, kemudian mencari resolusinya. Nah, jadi berkesinambungan solusi, kemudian dibuatlah empat perangkat pembelajaran dalam mengatasi masalah tersebut gitu. Dari 4 kemudian Bapak Ibu memilih jadi 2 yang kemudian dilaksanakan aksinya ya kan dalam PPL 1 dan PPL 2. Setelah pelaksanaan itu kita melakukan refleksi kemarin, apa sih kekurangan, apa kelebihan yang sudah ada gitu, apa yang menyebabkan siswa jadi semangat di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian masalah itu terjawab tidak? Masalah-masalah yang sudah kita angkat kemarin misalnya ada yang mengangkat masalah tematik, ada yang mengangkat masalah numerik, misalnya pemahaman siswa tentang memahami keliling lingkaran, luas lingkaran itu masih dirasa kurang. Nah, dirasa kurang itu buktinya apa gitu. Misalnya dulu nilainya siswa dalam mencapai belum mencapai KKM misalnya. 70% siswa masih belum mencapai. Jadi ada angka gitu yang Bapak Ibu angkat waktu kemarin membuat si latar belakang masalah. Kemudian harapannya gimana? Harapannya berarti semuanya bisa di atas KKM. Nah, jadi itu di situasi itu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Buka lagi LK 1.1-nya. Nah, kemudian mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Jadi Bapak Ibu bercerita urgensinya gitu, kepentingannya praktik baik ini dibagikan oleh Bapak Ibu tuh untuk apa gitu. Dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dari Bapak Ibu dalam proses ini gitu. Ya, misalnya nih di latar belakang tadi saya sampaikan bahwa latar belakang masalahnya adalah belum maksimalnya pemanfaatan model kemarin ya, misalnya model pembelajaran, guru masih monoton misalnya metode yang menyebabkan hasil belajar siswa itu hanya 70% hasil belajar siswa menunjukkan 70% siswa di bawah KKM, sementara yang berhasil hanya 30%. Atau ada juga yang kemarin waktu LK 1.1 mengatakan bahwa pembelajarannya teacher center. Jadi kurang lebih mungkin kalau kita persentasekan gitu. Jadi di dalam proses pembelajaran kita mayoritas hampir 80%-an dalam prosesnya. Nah, itu bisa menjadi latar belakang. Jadi tinggal dibuka lagi, dipilah lagi 1.1-nya, kemudian diolah kata-katanya ya Bapak Ibu. Apakah di situ
penekanannya pada model kemarin atau pada metode pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dibuka ulang LK 1.1. Kemudian mana tadi? Ini yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu apa ya? Komponen. Ntar dia ngehang. Saya kembali lagi. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Berarti di dalam praktek ini misalnya Bapak Ibu ngapain gitu, perannya apa gitu, tanggung jawabnya apa. Saya ambil contoh, Bapak Ibu itu berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu kan hanya fasilitatornya, memilih dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan harus mampu, tanggung jawabnya ngapain, tanggung jawabnya harus mampu memilih dari model misalnya, karena tadi kita penekanannya pada model pembelajaran. Kemudian ada juga kalau misalnya dia yang metode gitu, berarti guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan juga guru memiliki peran untuk mengubah gitu atau membagikan praktik baik ini sehingga membuat pembelajaran menjadi student oriented atau student center yang berpusat kepada siswanya, bukan lagi teacher center, sehingga tidak dominan melakukan ceramah di dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang peran gitu, beberapa contoh yang peran yang mau Bapak Ibu ambil. Ini kenapa sharingnya kemana-mana? Terus? Kemudian nomor 2, capai tujuan tersebut. Siapa yang terlibat? Nah, berarti sama kan, kita buka lagi kemarin di LK 1.1 yang menjadi tantangan itu apa sih dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau kita lihat biasanya untuk bagaimana caranya mencapai tujuan gitu. Tujuannya apa? Tadi misalnya adalah ingin meningkatkan hasil belajar siswa yang masih rata-rata di bawah KKM tadi kan. Di apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tantangan untuk mencapai tujuan adalah bagaimana guru menciptakan model atau mempersiapkan model pembelajaran yang inovatif bagi siswa gitu. Sementara waktu Bapak Ibu itu terbatas. Jadi itu kan tantangan. Kalau kita artikan, Bapak Ibu kalau mengartikan bahasa Indonesia, tantangan itu apa sih? Bicara ini loh tantangan gitu. Kalau menurut Bapak Ibu apa? Kesulitan, Bu. Apa? Kesulitan. Oke, yang lain. Misalnya nih kita dikasih tantangan gitu. Saya dikasih tantangan harus turun berat badan dalam waktu 1 bulan 10 kilo. Tantangan kan berarti apa? Hal yang harus kita capai gitu kan. Hal yang harus kita capai, tapi ada batas waktunya. Nah, di dalam proses tadi, tantangan itu bisa jadi adalah bagaimana kita mau meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi waktunya itu terbatas. Itu jadi tantangan gitu. Kan terbatas, kemarin kita cuma berapa dari awal PPG itu hanya beberapa hari gitu, sampai kita jadi salah satu bentuk rancangan. Nah, itu tantangan. Kemudian siapa aja yang terlibat? Siapa Bapak Ibu yang terlibat dalam di praktek baik yang mau kita bagikan? Dalam pembelajaran kemarin siapa aja yang terlibat? Coba. Ayo, siapa yang terlibat? Guru, siswa, iya, teman berarti di dalam sejawat. Ada guru, ada siswa, ada teman sejawat. Mungkin dalam proses kemarin waktu kita menentukan masalah,
ada pakar ya Bu ya kemarin ya. Iya. Kemudian ada apa lagi? Iya, pakar, teman sejawat. Kemudian kalau dia pembelajarannya online mungkin melibatkan orang tua juga kan dalam pembelajaran. Nah, itu tadi tantangan. Setelah tantangan, jadi siapa saja yang terlibat? Jadi yang terlibat itu adalah guru, yang nyata adalah guru dan siswa kan. Itu yang harus tidak boleh lepas dari poin di bagian tantangan. Nah, kemudian di langkah selanjutnya, yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, aksi ini jadi kita cerita nih. Kita cerita panjang lebar tentang apa yang kita lakukan gitu. Misalnya tadi di dalam memilih solusinya adalah kita menggunakan model pembelajaran PBL. Berarti di dalam aksi itu kita menjelaskan gitu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Manajemen waktunya seperti apa. Kemudian kita juga berdiskusi kan dengan guru PAMO, dengan dosen pembimbing, itu dalam rangka untuk melaksanakan aksi. Kayak seperti kemarin waktu kita melaksanakan aksi, Bapak Ibu setelah PPL 1 kita diskusi lagi. Diskusi tujuannya untuk apa? Oh, nanti untuk PPL 2 maka masukan-masukan seperti ini. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, banyak hal yang Bapak Ibu lakukan itu apa saja? Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu mempersiapkan model pembelajaran atau metode atau media sesuai dari masalahnya masing-masing yang kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian strategi yang digunakan, berarti kita ceritakan dalam pelaksanaan pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PBL, langkah-langkahnya mulai dari menyusun perangkat, kemudian melengkapi rubrik-rubrik penilaian, LKPD dan sebagainya. Kemudian di situ ada siapa saja yang terlibat. Dalam proses aksi ini ada beberapa waktu atau ada beberapa kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan guru PPG yang didampingi oleh dosen pembimbing dan guru PAMO, misalnya itu bisa diceritakan. Kemudian sumber daya apa yang digunakan? Misalnya kalau yang digunakan berarti Bapak Ibu misalnya butuh kuota, butuh laptop, butuh internet, itu salah satu sumber daya. Jadi sumber daya yang mendukung tadi kan di situ bahasanya. Atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, berarti ada beberapa poin tentang membaca tentang PBL itu apa. Jadi memang kalau kita lihat komponen produk praktik baik ini itu banyak cerita ya Bapak Ibu. Cuma ceritanya itu dibagi dalam 4 komponen. Nah yang terakhir itu adalah refleksi hasil dan dampak. Jadi bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Jadi kita udah pilih PBL nih misalnya kemarin waktu di PPL. Efektif enggak? Kenapa gitu? Kalau misalnya efektif dia kenapa? Dijelaskan. Oh setelah evaluasi, kan kemarin udah mengevaluasi tuh di dalam proses pembelajaran. Nilai anak-anaknya gimana? Itu Bapak Ibu yang kemarin kan kalau dalam pembelajaran mungkin secara umum saja. Kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah pegang kan nilai akhirnya evaluasi kemarin. Nah itu dibuat persentasenya. Dibuat misalnya sekian persen ternyata yang sudah melewati KKM. Hanya ada sekian anak gitu, misalnya ada 2 anak atau cuma 5%-nya yang belum nyampe gitu, atau bahkan misalnya 100% itu kan tidak menutup kemungkinan gitu, setelah kita melakukan si model atau metode yang sudah kita pilih atau media. Kemudian ada kata-kata mengapa. Bapak Ibu jelaskan kenapa itu bisa terjadi dalam pembelajaran dengan model ini misalnya, maka menyebabkan siswa itu jadi lebih aktif, siswa lebih fokus, siswa lebih semangat,
dalam pembelajaran gitu. Guru juga dapat dengan mudah mentransfer informasi. Manajemen waktu semakin menjadi baik. Nah, itu diceritakan. Jadi harapannya adalah peningkatan tadi hasil belajarnya kan yang nyata sekali gitu. Hasil belajarnya meningkat dengan pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian di situ ada apa lagi tadi? Ada langkah juga nih, diceritakan juga nih berarti. Tetapi tidak mengulang dari yang poin 3 ya Bapak Ibu. Jadi aksi dari, nah ini langkah aksi. Artinya kan kita menceritakan si apa Bapak Ibu, PBL-nya kan yang kita lakukan pada saat itu. Jadi langkahnya itu di sini kita ceritakan PBL misalnya apa? Sintak yang pertama, orientasi masalah ya. Jadi langkah penerapan PBL-nya mau dimulai dari tahapan orientasi masalah misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasi siswa, membimbing apalagi penyelidikan dan seterusnya. Jadi di langkah yang refleksi hasil dan dampak itu kita menceritakan langkah penerapan dari PBL, PJBL atau media yang Bapak Ibu gunakan sesuai dengan permasalahan yang sudah dipilih tadi. Kemudian ada juga tadi poin mana tadi ya, respon kalau saya tidak tahu. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Nah, kalau bicara tentang respon itu apa Bapak Ibu? Tanggapan. Jadi respon itu tanggapan. Jadi kira-kira berdasarkan dari proses yang kita lakukan, maka teman sejawat itu respon itu kan bisa dari rekan sejawat, bisa dari orang tua, bisa jadi dari pakar dan sebagainya gitu ya. Jadi kenapa gitu? Apa yang mereka menanggapi dari hasil yang sudah kita lakukan tuh mereka membuat tanggapannya. Jadi misalnya dari rekan sejawat itu ternyata hasilnya sangat positif. Positif itu seperti apa? Boleh diceritakan. Jadi nanti Bapak Ibu itu diminta membuat semacam video testimoni. Testimoni itu artinya rekan sejawat Bapak Ibu atau misalnya orang tua atau misalnya dari kepala sekolah gitu, itu Bapak Ibu buat video testimoninya terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi di poin ada yang bisa nge-sharekan LMS-nya Bapak Ibu enggak? Kalau di bawah itu ada unggah video ya di 9E atau apa ya? Ada yang bisa buka LMS-nya Bapak Ibu? Di-sharekan di sini. Unggah tagihan ini Bu. Iya, boleh dilihatkan Bu di saya yang di tampilan Bapak Ibu itu yang seperti apa? Bentar. Oke, ini 9. Enggak tadi. Ruang kolaborasi. Berarti di situ ada rencana tindak lanjut, presentasi dan pengembangan, versi akhir, enggak tagihan. Oke. Nah, jadi kalau yang kemarin itu ya Bapak Ibu hasil dari, kebetulan saya dan Bu Mini kita tertinggal ya Bu ya kemarin pada saat pembekalan yang ini ya Bu Mini ya. Memang waktu itu undangan itu diberikan di hari kita mau refleksi. Jadi jamnya itu kan tidak perhatikan lagi kita sama-sama miripnya dengan jadwal Zoom Bapak Ibu. Jadi dari saya nggak perhatikan kayak gitu. Jadi kelewat. Jadi harusnya setelah nge-zoom dengan Bapak Ibu kita ada pembekalan, tapi saya dan Bu Mini terlewat, sehingga kemarin itu coba-coba cari informasi ke teman-teman yang
yang mengikuti bahwa nanti Bapak Ibu itu ada mengupload video gitu. Upload video di 9E itu video kurang lebih 30 menit. Jadi 30 menit video terdiri dari, boleh dicatat dulu, yang pertama itu adalah perkenalan. Jadi Bapak Ibu mengenalkan dirinya. Misalnya saya mahasiswa PPG angkatan sekian, asal dari mana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu isinya adalah pembacaan atau penjelasan dari best practice yang tadi LK3.1. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu jelaskan gitu dalam bentuk video. Kemudian ada video PPL 2. Video PPL 2 ini kan 15 menit yang sudah diedit gitu ya Bapak Ibu, digabung. Kemudian ada testimoni. Nah, testimoni ini yang seperti respon tadi. Jadi teman-teman yang sudah lihat Bapak Ibu mengajar editingnya Bapak Ibu, video editing, itu bisa memberikan respon. Jadi videonya seperti apa? Bisa diambil dari rekan sejawat, orang tua murid, dan kepala sekolah. Itu kurang lebih waktunya 10 menit. Kalau kita lihat kan video PPL itu 15 menit. Ya, video PPL 2 15 menit. Perkenalan plus pembacaan best practice itu harapannya hanya 5 menit karena kan kita cuma mengenalkan. Terus kalau kita membaca gitu dalam LK3.1, saya yakin tuh kalau 5 menit sebetulnya juga masih ada kelebihan waktu. Nah, sisanya 10 menit itu adalah isinya testimoni tadi. Itu dijadikan satu video yang kemudian diunggah dalam YouTube atau di Guru Berbagi ya Bapak Ibu ya. Nanti linknya dimasukkan di poin diunggah tagihan 9E itu. Karena kalau misalnya di K3.1 itu kan nanti sudah di-upload di mana itu ya, posisinya 9C ini kan sudah ngumpul sebetulnya kan ya Bapak Ibu. Habis itu kita nge-zoom lagi insya Allah itu di tanggal 27 ya kalau saya tidak salah ya. 27 kita nge-zoom, kemudian Bapak Ibu unggah lagi. Jadi yang diunggah di 9E itu isinya adalah selain best practice-nya tadi udah dibacakan gitu, Bapak Ibu mengunggah si video tadi. Video 30 menit, kurang lebih 30 menit ya Bapak Ibu. Makanya yang masih punya waktu untuk mengedit si video PPL editing kemarin, itu harapan saya itu dibaikin lagi gitu, dilengkapi lagi jika ada yang kurang, sehingga nanti waktu rekan, kemudian kepala sekolah dan orang tua murid itu memberikan testimoni, itu akan lebih nyambung gitu dengan yang mau kita harapkan. Jadi Bapak Ibu boleh di stop. Terima kasih Bu Fit. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke LK tadi ya Bapak Ibu, saya kembali ke poin ini. Memang beda kalau kita lihat di beda LPTK tuh kadang-kala ada perbedaan kebijakan untuk apa yang mau diupload gitu. Kalau kita lihat 9E sama 9B ya tadi, itu kayaknya kan tidak mungkin kita mengulang hal uploadan yang sama. Misalnya hanya LK3.1 gitu ya kita. Sementara LK3.1, sebentar saya cari LK-nya. Itu sudah saya dulu. Nah, ini kan yang akan Bapak Ibu isi gitu. Di LK3.1 ini kan kalau sudah nanti kan presentasi di tanggal 27 kalau sudah dibuat, Bapak Ibu presentasikan, kita beri masukan gitu. Boleh LK3.1-nya ini juga Bapak Ibu upload juga di poin 9E. Jadi kan biasanya bisa tuh ngunggah kan ada video, kemudian ada PDF dari si LK3.1-nya yang sudah dibaikin berdasarkan dari masukan-masukan nanti yang kita akan bahas lagi di Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu di tanggal 27 itu mempresentasikan si 3.1. Saya dan Bu Mini itu akan memberikan masukan terhadap
LK yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau kita lihat LK-nya ya Bapak Ibu yang sudah berwujud Word yang bisa Bapak Ibu download, itu yang pertama sekali isinya adalah lokasi. Lokasi ini berarti ngisinya apa ya Bapak Ibu? Lokasi apa? Melaksanakan PPL. Di PPL. Lokasi PPL. Tempatnya. Jadi lokasi PPL-nya Bapak Ibu itu adanya di mana posisinya. Nah, kemudian lingkup pendidikan, misalnya sekolah dasar, pasti kan. Kalau misalnya ada kelas lain yang SMP, SMA, jadi lingkup pendidikannya sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada tujuan. Tujuan ini berarti kita apa sih yang mau ini kan lihat lagi, buka lagi LK-nya. LK sebelum-sebelumnya, LK 11, LK 12, LK 13, apa yang mau kita dapat gitu. Kemudian penulis itu pasti ya Bapak Ibu, kemudian tanggal itu tanggal penyusunan dari si best practice ini. Masuk ke situasi. Jadi usahakan di sini kan ada pertanyaan nih, kondisi yang menjadi latar belakang, mengapa praktik ini penting nih. Terus kalau saya ketik. Jadi misalnya ini kondisi latar belakangi Bapak Ibu jelaskan dulu. Nanti sudah dijelaskan semua baru lagi bawahnya. Jadi usahakan terjawab semua. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Praktik baik untuk dibagikan karena jadi ada hal-hal tertentu dari setiap soal tuh Bapak Ibu jawab. Kemudian peran dan tanggung jawab. Peran kita apa di sana? Oh, perannya tadi sebagai fasilitator, misalnya kata Ibu tadi, peran dan tanggung jawab. Ini baru dalam pelaksanaan saya berperan sebagai fasilitator misalnya. Fasilitator untuk melaksanakan itu nih Bapak Ibu yang saya ketik ya. Pembelajaran. Jadi usahakan dia menjawab dari masalah yang ada di sini. Kemudian tantangan juga gitu. Apa saja menjadi tantangan? Berarti kita cerita dulu. Tantangan untuk mencapai tujuan gitu. Oke. Lalu siapa saja yang terlibat? Kalau tadi yang terlibat berarti dalam pelaksanaan yang terlibat punya antara lain guru, kemudian siswa kelas. Saya ambil contoh misalnya kelasnya siapa ya kemarin, kelas Bu Evita, berapa orang Bu Evita? 12, kelas 5 Bu. Kelas 5 kelas 5, kemudian sebanyak 13 ya Bu ya? 13 atau 11? 13 orang siswa. Kemudian aksinya misalnya, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau apa nih, bagaimana prosesnya dipilih, itu kan atau ya kalau posisinya nih ya. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat. Nah itu Bapak Ibu buat seperti tadi juga. Jadi poin-poin ini ada. Nanti yang di sini langkah yang dilakukan yang di bawah ini bedakan ya dengan yang di atas gitu. Kalau yang di bawah itu adalah langkah atau model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kita metode apa? Kalau kemarin milihnya
kan ada PBL dan ada PJBL. Nah, itu diceritakan di sini. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan itu ada di sini kalau PBL. Jadi saya tulis begini ya, langkahnya model PBL atau PJBL itu adanya di poin ini, refleksi hasil dan dampak. Nah, responnya seperti apa? Nah, harapan saya respon ini nanti didukung berarti dengan video testimoni tadi. Jadi paling tidak Bapak Ibu punya 3 orang. Yang pertama itu rekan sejawat, yang kedua Bapak Kepala Sekolah atau wakilnya gitu. Yang ketiga itu ada orang tua. Jadi orang tua itu diminta melihat video yang Bapak Ibu kemarin sudah unggah gitu. Video editing yang 15 menit kemarin. Di videonya PPL 2 itu Bapak Ibu unggah yang sudah, kan dari PPL 1 dan PPL 2 itu kan lebih bagus yang PPL 2 kemarin sudah kita sepakati gitu dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga di video yang kita tayangkan untuk refleksi tingkat tahap lanjut itu adalah yang PPL 2. Nanti mereka akan lihat tuh responnya siswa tuh seperti apa, responnya orang tua seperti apa gitu, melihat anaknya melaksanakan pembelajaran seperti itu. Itu Bapak Ibu videokan. Jadi Bapak Ibu pilih, jadi dari 13 orang tadi, orang tuanya muridnya Bu Evita itu minta buatkan video testimoni ya Bu. Jadi misalnya setelah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap anak saya di sekolah misalnya, maka yang saya lihat bahwa anak saya lebih aktif, lebih terlihat aktif dalam pembelajaran. Anak saya ternyata berani mengambil bagian, berani nanya, berani maju ke depan. Memang kalau dilihat tuh kayak apa ya, kadang-kadang kalau testimoni itu kan kalau di all shop, toko online tuh testimoni itu kan biasanya kenapa sih kita mau beli produk ini gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya beli satu produk online gitu, biasanya kan di bawahnya tuh ada kata-kata testimoni tuh. Oh, kalau pakai produk ini ternyata gitu, muka bisa lebih kinclong dengan cepat gitu misalnya. Mukanya jadi glowing gitu. Kemudian tidak ada efek sampingnya. Kemudian kalau sudah tidak dipakai lagi, dia mukanya tetap bertahan putih. Itu testimoni. Jadi menceritakan dari apa yang sudah digunakan. Nah, testimoni itu bisa negatif nggak Bu? Bisa. Mungkin dilihat, kok anak saya diam aja ya. Misalnya Bapak Ibu orang tua ya, anaknya nggak aktif gitu di pembelajaran. Jadi dilihat lagi videonya. Orang tua kan banyak tuh siswanya, Bapak Ibu bisa memilih gitu. Jadi setelah ini, di hari ini dan di besok, mungkin saran saya tuh punya video dulu. Karena itu bisa, supaya bisa terkejar nanti setelah tanggal 27 itu bisa diunggah. Nah, mungkin di 27 itu selain Bapak Ibu menjelaskan LK 3.1, gantian kan ngomongnya itu sampai di 11.20. Nah, itu Bapak Ibu bisa juga melihatkan secara singkat videonya sebelum Bapak Ibu unggah ke 9E. Ya, mungkin Bu Mini ada tambahan Bu, siapa tahu dari teman-teman ini. Memang mohon maaf sekali Bapak Ibu keterbatasan kita itu karena undangan itu sama-sama dengan tambahannya yang buat 30 menit ya, 30 menit yang 15 menit itu berisi yang kayak kemarin tentang pembelajaran, 10 menit testimoni, yang 5 menit apa ya? Nah, Bu, sekalian hari ini kita masih refleksi akhir dong. Sesuai jadwal dia pasti. Bu, ada jadwal apa Bapak Ibu? Kalinya saya salah ya. di grup GP ada saya bingung. Refleksi akhir komprehensif PPL, iya. Jadi sebetulnya secara keseluruhan ya Bu, secara keseluruhan. Kemudian
pengantar, sekalian pengantar menuju ke LK 3.1, karena nanti di LK 3.1 itu pada tanggal 27 itu nge-zoom mahasiswa sudah presentasi. Jadi sudah mempresentasikan. Iya betul Bu Mini, tadi yang video itu Bapak Ibu jadikan satu ya, 30 menit jadinya. 15 video editing, 5 menit itu perkenalan dan membaca si LK 3.1-nya gitu. Kemudian 10 menit sisanya itu testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua. Ya, jadi ada, kalau disatukan jadi 30 menit videonya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus itu mau buat lagi kan, misalnya ada yang bilang PPL yang sudah ada diambil yang bagus. Tapi kalau misalnya ini ada juga yang buat yang mana yang Ya Bu, jadi dipilah dari video kemarin ya Bu Mini ya, memilah dari video PPL yang sudah Bapak Ibu unggah kemarin. dari yang terbaik. Dipilih yang terbaik, apakah PPL 1 atau PPL 2. Jadi kalau dari refleksi kita kemarin, saya rasa PPL 1 masih banyak yang ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin misalnya, karena kemarin ada juga yang kendala teknis di PPL 2, kayaknya ya editing saya bagusan yang PPL 1, ya nggak apa-apa. Karena ada beberapa, ya Pak Badar. Kayak Pak Badar mungkin, dia Pak. Kalau saya gimana Bu? Bapak lihat lagi gitu ya di videonya gitu. Kalau memang Bapak lebih yakin di video PPL 1-nya, enggak apa-apa, Bapak tayangkan yang PPL 1. Daripada kalau PPL 2-nya Pak Badar kemarin kan memang ada beberapa scene yang tertangkap kamera yang kira-kira jadi enggak bisa, kalau orang mau ngasih testimoni tapi dia enggak bisa melihat secara keseluruhan kan agak susah Pak. Jadi boleh diambil yang PPL 1 boleh. Jadi di antara dua itu Bapak Ibu teliti lagi lah. Atau misalnya masih ada yang ini kayaknya masih bisa saya tambah ini deh, ini masih bisa saya tambah. Maka silakan gitu dibuat sedemikian rupa untuk video 15 menitnya. Jadi betul-betul nanti yang diunggah di YouTube itu adalah yang 30 menit. Di YouTube atau di akun Guru Berbagi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti linknya saja yang dimasukkan di 9E-nya Bapak Ibu. Membaca, jadi betul-betul membaca gitu tanpa ya beda gitu. Sementara kalau kita buat video itu kan harapannya Bapak Ibu tuh agak interaktif. Jadi mungkin entah nanti posisi si yang mau dibaca itu ada di dekat kameranya sehingga itu lebih memudahkan Bapak Ibu lebih lihat ke kamera daripada Bapak Ibu membaca. Jadi tetap membaca, cuma posisi kertasnya mungkin diposisikan sehadapan dengan si kameranya. Kan beda kan Bu, kalau misalnya kita video tapi kita nunduk gitu, dengan video kita natap si kamera. Jadi itu yang pertama di perkenalan, dan itu hanya 5 menit. Jadi jangan dibayangkan 5 menit tuh kok sebentar ya Bu. Enggak, kenyataannya nanti waktu bikin video 5 menit tuh lama. Jadi mau ngapain nih si 5 menit, kadang-kadang kita kayak kehabisan ide, udah perkenalan, udah ini gitu ya. Saya PPG di ini, di Universitas Mula Warman angkatan sekian dan seterusnya gitu. Jadi cerita Bapak Ibu, perkenalan namanya. Ya. Jadi tolong diperhatikan pembagian waktunya tadi. Jadi 5 menit tambah 15 tambah 10 pas 30 menit. Jadi hasil akhirnya. Berarti kalau menyisipkan
apa namanya, ada animasi di depan, itu ya ambil dari 5 menitnya tadi. Karena yang 15 menit kan sudah tidak bisa diganggu-gugat, ditempel, digabung. Jadi video 15 menit gabung, kemudian digabung lagi dengan video 10 menit. Nah, kalau bisa waktu apa namanya yang testimoni, itu mungkin kalau kita wawancara gitu ya, boleh enggak si pewawancaranya ketangkap kamera? Boleh, silakan senyamannya ya Bapak Ibu. Ada juga yang misalnya testimoni cuma ngelihatkan si orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawatnya saja videonya. Tapi boleh juga misalnya Ibu ada di samping. Bapak, Ibu, setelah melihat proses pembelajaran yang saya lakukan, aksi yang saya lakukan, kira-kira respon Bapak Ibu itu seperti apa? Terhadap tanggapan Bapak Ibu terhadap pembelajaran yang kita buat itu, yang sudah saya laksanakan itu seperti apa? Jadi kalau misalnya dia panjang-panjang nggak apa-apa, jangan di-cut dulu gitu. Karena tadi lama tuh 10 menit gitu posisinya. Entah yang lebih sedikit itu biasanya orang tua, karena mungkin dia tidak terlalu percaya diri. Kalau rekan sejawat sama kepala sekolah itu kalau memberikan respon tuh saya pikir karena memahami proses PPG itu akan lebih aman gitu Bapak Ibu untuk mengambil videonya. Tapi kalau orang tua tuh biasanya kayaknya sudah mungkin dari menutup kemungkinan cuma beberapa detik, sudah cukup bagus ternyata pembelajaran di sekolah gitu, ternyata anak saya titik jadi cuma sekian, 1 menit pun tidak sampai gitu. Jadi harapannya di kepala sekolah dan di rekan sejawat itu yang agak dipanjang. Kepala sekolah itu biasanya kan suka pidato ya suka ceramah gitu. Itu bersyukur Bapak Ibu bisa mengcover si 10 menitnya tadi. Oke, sekarang silakan kalau ada pertanyaan. Rekan sejawat jadi 2, orang tua jadi 2 itu boleh. Kemudian kalau kepala sekolah pasti 1 aja gitu, nggak mungkin 2. Cuma nanti ingat ya, sisipkan teks, jangan lupa. Jadi misalnya nih pada saat di jeda masing-masing video, yang pertama perkenalan, itu Bapak Ibu sisipkan teks gitu. Identitas diri kah apa gitu, bahasanya yang cocok. Kemudian yang kedua video proses pembelajaran, jadi ada jeda dari satu video ke video lain, Bapak Ibu sisipkan teks. Nah, masuk ke video testimoni itu juga dibuat, dikasih keterangan di bawah nama orangnya. Misalnya ini yang lagi ngomong kepala sekolah, bahwa kepala sekolah namanya siapa gitu, Bapak AA B C D E, kepala sekolah SDN mana. Nanti orang tua juga ada namanya gitu di dalam video, ibu siapa gitu, orang tua siswa atas nama siapa gitu boleh, atau orang tua siswa kelas sekian gitu kalau kepanjangan ya. Jadi ada keterangan si nama orang yang diwawancarai yang memberikan testimoni ya Pak Badar ya. Jadi 10 menit itu panjang, orang 15 menit video editing itu aja panjang kan ya. Selisihnya cuma beda 5 menit, jadi boleh ditambah. Jadi misalnya gurunya jadi 2, tapi usahakan misalnya guru yang sama-sama tingkatannya dengan yang kita ajar gitu, karena kan dia lebih memahami kan rekan sejawat. Dan misalnya tidak mesti dari sekolah Bapak Ibu, juga rekan sejawat itu misalnya dari SD lain yang sama-sama ngajar kelas 4, sama-sama ngajar kelas 5, itu pun tidak apa-apa, itu namanya rekan sejawat gitu. Jadi guru yang mengajar setingkat, jadi dia ngelihat. Nah akhirnya gitu, praktek baik ini kita menularkan ke orang lain itu ada manfaatnya gitu. Jadi PPL yang kemarin yang sudah Bapak Ibu kerjakan, PPL baik itu PPL 2, PPL 1, kemudian kita share ke orang lain, itu harapannya punya dampak positif ke yang lain. Bahkan mungkin di testimoninya mungkin dia bilang, ada beberapa pada saat pembelajaran yang akan saya implementasikan di kelas saya. Harapannya seperti itu. Misalnya dia lihat, oh ternyata kok anaknya semangat ya, oh ice breakingnya bagus gitu, dalam penyusunan PowerPoint-nya itu kayaknya kok bagus, menarik, anak-anak tidak bosan nih gitu. Jadi mungkin si teman sejawat tidak menutup kemungkinan dia akan membuat testimoni seperti itu. Saya akan mencoba mempraktekkan ini di sekolah, di kelas saya. Nah, itu berarti kan artinya berdampak positif gitu yang kita lakukan. Sama seperti kayak tadi saya bilang kita belanja online tadi, karena lihat review orang, oh saya akan mencoba gitu, saya akan mencoba ini gitu. Dalam waktu 1 bulan kira-kira ada perubahan.
Jadi harapannya seperti itu. Nah, kemudian juga gitu ya Pak Badar ya. Jadi boleh ditambah respondennya. Kemudian juga yang di bagian tantangan tadi di angka 3.1 upayakan Bapak Ibu ada data. Jadi bukan hal yang mengira-ngira gitu. Misalnya hasil belajarnya tadi kan kemarin waktu kita bikin latar belakang masalah sampai di solusi itu kan Bapak Ibu punya dasar gitu. Oh, selama ini siswanya enggak aktif. Dari yang tidak aktif itu mungkin sekian, kan enggak mungkin juga satu kelas itu enggak aktif semua. Mungkin ada 70%-nya dari siswa itu tidak fokus dalam pembelajaran. Semua sibuk sendiri mengerjakan tugasnya. Jadi ada lebih bagus gitu kalau ada angka gitu. Nah, di hasilnya itu juga ada angka. Oh, ternyata setelah proses ini hasil belajar siswa itu 100% udah di atas KKM. Kemarin yang evaluasinya dicek lagi ya Bapak Ibu, diberi nilai lagi yang bagus. Kira-kira seperti apa? Bandingkan dengan dulu Bapak Ibu belum menggunakan media tersebut, belum menggunakan model tersebut, belum menggunakan metode tersebut. Ya, ada angkanya si LK 3.1. Ada lagi silakan didiskusikan. Yang mau disampaikan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang sudah membuat gitu kan, karena ini jauh-jauh hari kan di PPL-nya udah lama. Tanggal berapa kemarin kita 12, 13, 14 kan ya, 12, 13, 14 September. Berarti kan sudah ada nih yang coba-coba LK 3.1-nya dibuat. Nggak apa-apa, boleh mau nayangkan sekarang dulu silakan. Walaupun nanti di tanggal 27 Bapak Ibu presentasi ya. Jadi 8 orang ini mempresentasikan. Nggak usah dipikirkan buat PowerPoint seperti apa. Boleh hanya menampilkan LK 3.1-nya plus video yang dicoba. Jadi mungkin belum sempurna, nggak apa-apa. Nanti kan ada masukan dan perbaikan. Ibu, saya misalnya videonya belum disatukan. Bu, saya ada buat video ini perkenalan saya, ini potong-potongan, silakan ditayangkan. Jadi jangan membebankan diri dengan tanggal 27 itu membuat PowerPoint yang bagaimana gitu ya. Karena harapan kita itu adalah kita bisa memberi masukan kepada Bapak Ibu. Bersyukurnya kalau udah baik gitu. Jadi kita, sudah nih, ini aja, sudah ada masukan lagi, silakan diunggah. Itu harapan kita seperti itu. Karena di hari ini kita sedang membahas detail gitu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang sudah punya atau sudah mulai membuat. Saya yakin semua sudah nonton YouTube ya kan, sudah lihat dari mungkin ada temannya yang PPG di universitas lain yang beda hari memulainya gitu. Jadi mereka sudah selisih harinya ada 2 hari, mungkin mereka udah masuk di LK 3.1-nya udah dipresentasi gitu. Ada mungkin ya di universitas mana gitu udah masuk ke yang mau presentasi, sehingga Bapak Ibu bisa komunikasi dengan teman-teman yang sesama PPG kategori 1. Kalau yang kategori 2 kan beda cerita lagi ya, beda waktu dan lebih lama kan ya dari Bapak Ibu ya, yang kategori 2 seingat saya. Ada teman-temannya yang ikut di kategori 2 Bapak Ibu? Ada, Bu. Berapa lama tuh PPL-nya? 4 bulan. Nah, semua yang PPG-nya sampai Desember baru habis berarti mereka ya? Sampai Desember. Seperti apa nih yang sekarang ini yang tidak kalah bersaing dengan orang negara-negara lain? Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang MK 3.1. Ibu kalau bisa ide sudah ya, tapi silakan. Baik kan? Ya Bu Mini. Ya, makanya lama betul gitu waktunya. Bapak Ibu silakan yang sudah buka-buka, yang udah mulai. Bu, kalau saya buat situasinya begini gimana? Bu, saya buat yang dari 4 komponen tadi, misalnya ada yang sudah mulai situasi. Atau mulai coba buka lagi LK1-nya dulu. LK dalam mencari masalah, solusi itu coba diangkat lagi. Silakan.
Pak Edi, dulu kemarin apa Pak Edi masalahnya? Ya, sepakat. Ini untuk testimoni ini Bu harus di sekolah kan atau nanti boleh di rumah misalnya kan Bu. Soalnya kan hari ini hari Sabtu. Pasti pulangnya nanti sudah pulang soal kepala sekolah sama gurunya. Boleh di mana saja di pasar Di pasar background belakangnya jualan ikan, jualan sayur, nah itu dari datangin ke rumah enggak apa-apa Pak. Datangin kepala sekolahnya didatangin ke rumah, rekan sejawatnya. Tapi waktu memberi testimoni Bapak lihatkan dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba Pak, testimoni Pak pembelajaran saya. Ininya nggak direkam video. Ini ya Pak, video ini yang diberi testimoninya. Gitu. Jadi Bapak lihatkan video 15 menit. Entah itu nanti mau di skipnya, dicepat-cepatkan terserah. Yang penting dia melihat. Mas, ini kepala sekolah yang mana yang di sini? Kalau saran saya Pak Edi, kepala sekolah yang sekolah Bapak ajar kemarin. Karena dia pasti akan lihat tuh peningkatan kan. Pak Edi kan cerita anak-anak di situ yang khususnya yang kelas Pak Edi ambil itu adalah kelas yang aktif, sangat aktif. Nah dia lihat tuh, oh ternyata kalau pakai metodenya Pak Edi kan dari PPL 1 ke PPL 2 aja udah kelihatan gitu, sudah mulai anaknya sudah mulai terkendali gitu, anaknya sudah mulai fokus. Jadi yang di sana saja Pak. Kemudian orang tuanya juga orang tua yang di sana, orang tua anak-anak yang di sana ya. Karena dia yang akan lihat di antara semuanya gitu, mungkin dia bisa ngambil 1 atau 2 orang tua murid yang dia bisa, oh ternyata anak saya itu kalau di sekolahan gini, melihatkan videonya tadi ya. Jadi siapapun yang numpang sekolahannya pakai saja, sebetulnya boleh bebas sih Pak, boleh pakai sekolahan yang Bapak asalnya Pak Edi gitu. Tapi khawatir saya nanti di dalam benaknya dia itu membandingkan dengan yang biasanya gitu, yang biasanya Pak Edi ajar gitu. Khawatir saya begitu ya Bu Mini ya. Jadi takutnya dia misalnya ngasih kok Pak Edi kok jadi lebih ini, Pak Edi kok kelasnya jadi lebih ribut, biasanya Pak Edi kalau ngajar enggak gitu. Nah itu khawatir saya. Ya enggak. Jadi tidak apa-apa untuk kasus seperti Pak Edi boleh ya, kepala sekolah yang di sana. Tapi nanti kan di tulisan wawancara itu tulis kepala sekolah SDS berapa gitu, tempat kita PPL gitu. Ya Bu Mini ya, boleh ya Bu Mini seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Dari oh iya, betul Bu Mini. Iya Bu Mini. Jadi gitu ya Pak. Jadi ya kalau bisa. Tapi kalau misalnya nih Bapak nggak bisa ketemu nih di kepala sekolah yang sekolah kemarin, itu Bapak boleh dengan yang kepala sekolah Bapak asli. Tapi Bapak cerita langsung videonya, atau kalau perlu 2 video itu Bapak sandingkan, melihatkan waktu mau wawancara. Jadi dia bisa memberikan testimoni. Kalau nggak ketemu ya Pak ya, tenang saja Pak Edi. Orang tuanya juga yang penting asli orang tua loh ya, jangan gitu. Kan ketawa semua berarti udah punya ide nih. Misalnya nih Bu Evita punya adik, Bu aku ya jadi orang tua ya, terus diskripkan gitu. Jangan. Jadi memang tuh kan sudah. Jadi saya sudah belajar dengan tim penerawangan dari bisa baca. Jadi Bapak Ibu betul-betul yang orang tuanya ya, karena dia akan lihat gitu. Dan mungkin dengan itu, dengan pembelajaran itu justru orang tua itu lebih, oh ternyata gini ya kalau di kelas, oh ternyata gini gitu. Itu lebih senang Bu Pak, orang tua melihat video anaknya gitu. Jadi jangan orang lain disuruh kan Anda tahu juga Bu Masita, Bu Mini, kemudian orang yang nonton YouTube kita juga nggak tahu misalnya itu orang tuanya, atau misalnya pemeran pengganti. Enggak Bu, itu wali murid Bu, yang namanya wali kan nggak mesti orang tua yang ada hubungan darah gitu katanya. Jangan ya Bapak Ibu ya, jadi usahakan orang
aslinya ya kayak dia asli orang tua. Kalau misalnya enggak, tapi kalau siswa kelas itu agak di apa namanya memberikan, kalau yang anak-anak kelas tinggi kelas 5 kelas 6 itu mungkin bisa ngerasa gitu ya, bisa boleh tuh namanya testimoni kan, boleh misalnya gimana rasanya kalau sudah ibu ajarkan dengan ini itu nyaman. Tapi kalau kelas rendah itu pasti agak berat bapak ibu wawancara, ceritanya nanti kemana-mana ya. Tapi kalau testimoni orang yang merasakan langsung itu anak-anak kelas tinggi itu boleh bapak ibu, apalagi kalau dia kelas 5 itu sudah agak nyaman gitu kita ajarin wawancara ya. Brenda, ide Brenda, mau wawancara siapa Brenda? Jangan pakai stuntman ya, pemeran pengganti gitu. Silakan bapak ibu. Ada lagi, ayo diskusi, sekarang waktunya diskusi. Tuh lihat, semakin Makanya untuk asinkronus besok tanggal 26 itu kita mengumpulkan back practice-nya aja kan Bu? iya LK 3.1-nya. Nanti yang 9E itu rasanya baru yang videonya. Yang di video yang 30 menit itu 9E. Ada unggah ya rasanya di situ. Iya. Terus tanggal 27 kita presentasi best practice-nya atau sekalian videonya Pak? Bu. Kan itu waktunya panjang Pak, sampai 11.20. Harapan saya itu ada videonya juga yang Bapak Ibu lihat kan secara singkat. Kayak kemarin itu waktu kita bahas refleksi, itu kan 15 menit tapi kita skip ya, kita lewatin ya, kita lihat menitnya sekian gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin waktu perkenalannya lihat kan Bu, atau belum jadi masih potongan, misalnya satu video perkenalan, video PPL-nya mungkin udah usah ditayangkan lagi, cuma Bapak Ibu nyebutkan bahwa oh kemarin Bu yang saya pilih adalah PPL 2 misalnya, oh saya PPL 1, nah kemudian video testimoni. Ingat ya, membuat gambarnya karena ini di-share di YouTube atau di-share di guru berbagi, berarti teknik pengambilan gambarnya diperhatikan ya Pak Un ya. Jadi kadang-kala kalau kita mau nge-share sesuatu Bapak Ibu, ibu-ibu nih khususnya, biasanya kalau mau nge-share foto gitu di IG, di Facebook, di status WA gitu, biasanya kan akan memilih foto yang paling apa biasanya? Milihnya apa Bu Epita kalau mau ngupload foto Bu Epita? Paling cute Bu. Paling cute. Yes. Jadi kadang paling cute katanya. Jadi kalau kita mau ngupload foto tuh kan yang diperhatikan tuh pasti kitanya duluan. Gitu. Kalau ibu-ibu tuh gitu. Entah temannya di sebelah nganga, entah temannya di sebelah lagi posenya terpejam. Yang penting yang pertama dilihat tuh lihat dirinya dulu. Oh, ini kayaknya nih angle-nya bagus nih, cantik nih. Oh, ini sudah tanpa mempedulikan nih kiri kanan, padahal temannya kasihan, ada yang kepejam matanya, ada yang masih nganga mulutnya. Pernah nggak perhatikan gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu misalnya perhatikan, nah memperhatikan. Jadi sering diomelin sama teman-teman. Iya, karena kan yang diperhatikan cuma kitanya duluan nih. Siapa yang mau, misalnya Bu Mila mau ngupload, Bu Mila nih lihat dulu bagiannya Bu Mila dulu. Oh aman, oh terang, oh udah glowing. Oke, gitu. Sementara yang di sebelah Bu Mila ada yang ketutupan, ada yang ini tuh protes tuh orang-orang yang diupload tuh. Nanti dia komen terus. Teganya yang diupload yang gitu, kelihatan gendut dan sebagainya. Gitu. Nah begitupun nanti Bapak Ibu yang membuat testimoni gitu. Jadi kita kadang-kala gitu kita harus memilah juga orang lain itu yang nyaman. Kita kan kadang begitu ya Bu ya, egois kan, tanpa itu egois yang enggak disadarin gitu. Kadang-kadang kan kita membalikkan ke diri kita. Loh, terserah dong kan ini akun-akun saya, IG saya, Facebook saya. Tapi kan kita mengupload orang lain di dalam foto kita gitu. Jadi usahakan mulai dari sekarang nih, karena sudah ikut PPG, kalau mau ngupload sesuatu tuh perhatikan secara keseluruhan. Jadi jangan kita ini, atau kalaupun misalnya kita mau memilah itu, maka kita sampaikan,
ini mau tak upload yang ini ya biar jadi, tapi di sini punyamu gini-gini ya gitu. Jadi atau kita kasih stiker aja gitu kalau misalnya merasa tidak, atau di crop sekalian ya udah kita nyanyi aja gitu yang kita sayangkan gitu. Jadi usahakan memang kita memperhatikan orang lain gitu, karena ada tipe-tipe orang yang kadang-kala tidak nyaman, tidak terima ya Bapak Ibu. Kan teman kayak Bapak Ibu saja berteman dalam satu sekolah itu ada tipe-tipe yang apa sih kalau bahasa sekarang narsis gitu ya. Ada yang narsis, ada yang tidak boleh terlihat jelek kapan dan dimanapun, ada yang orangnya cuek, terserah mau foto apa mau foto. Memang orangnya tidak suka di apa maksudnya nggak hobi di foto gitu. Kan ada juga orang-orang yang jarang gitu ya Bapak Ibu mengupload. Ada tipe orang yang lebih suka moto alam daripada moto subjek foto orang yang langsung gitu. Nah, jadi dipilah kira-kira yang mana nih yang nyamannya. Nah, kemudian waktu wawancara juga, apalagi kalau wawancara orang tua murid, itu ya diupayakan ya memang si orang tua muridnya berpakaian yang nyaman untuk nanti disampaikan dulu. Video ini nanti akan kita unggah ke akun YouTube misalnya. Jadi orang tuanya tuh siap-siap Bu, maksudnya berpakaiannya pun yang nyaman gitu. Jangan misalnya dia di rumah dasteran gitu. Nggak apa-apa Pak, gini aja. Nah, nanti mau dibuat di YouTube Bu. Gitu. Kadang-kadang kan kalau tampilan emak-emak di rumah kan akan berbeda gitu. Tampak di media sosial dengan tampak sesungguhnya tereng gitu. Pas lihat aslinya, oh my god. Ternyata begitu gitu. Mila, silakan. Iya Bu, kebetulan wali kelas saya yang kemarin saya untuk PPL itu tuh ada salah satunya itu jadi operator di sekolah saya. Apakah tidak apa-apa jika wali murid yang saya jadikan itu tuh teman? Nggak apa-apa, karena memang orang tua kan. Tapi nanti keterangannya jangan operator sekolah, tapi orang tua. Nanti tiba-tiba keterangan di bawahnya Pak siapa gitu, operator sekolah. Jangan. Jadi tulis saja dia orang tua. Iya, jadi aman walaupun teman sendiri. Justru kadang lebih nyaman gitu ya Bapak Ibu kita komunikasinya gitu. Kalau misalnya orang tuanya kenal dekat. Bu Endang udah punya ide, Bu Endang, siapa orang tua muridnya Bu Endang? Masih Yang mau dipakai. Bu, mana suaranya Bu? dia suaranya tadi nggak masuk. Oke, sekarang masuk sudah. Sudah punya ide Bu siapa gitu yang mau di? Belum Bu, masih dicari dulu yang anaknya. Maksudnya anaknya yang kemarin aktif di pembelajaran, nanti kalau bisa. Jadi biar bagus nanti testimoninya. Jadi nanti habis ini gitu ya, habis ini hari Sabtu kan, kalau di sekolah kan nggak terlalu sibuk ya Bapak Ibu, mungkin nanti langsung jalan ke tempat orang tua murid kah gitu, ke tempat rekan sejawat gitu ya, didatengin. Di Sabtu Minggu ini usahakan sudah ada. Kalau LK 3.1-nya nanti malam misalnya itu udah mulai dibuat gitu secara umum. Jadi masih ada kesempatan. Yang dikejar mungkin si video ini. Ini nanti misalnya Bu, kok di universitas lain nggak ada begini Bu gitu ya, karena tadi ada di Juknis yang membingungkan gitu, kayak ada dua hal yang masa sih kita ngupload hal yang sama gitu ya, makanya di 9E kita tambahkan dengan videonya gitu ya Bapak Ibu ya. Bu Iwan sedang memikirkan apa Bu Iwan? Mau tanya ya, Bu, silakan. urutannya video tadi apa Bu? Yang pertama perkenalan, kemudian Perkenalannya video kan Bu, kita ngomong. iya betul. Jadi ngomong Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Uun. Jadi nggak kayak kalau kemarin kan cuma set kan dokternya. Kalau hari ini Pak Uun ngomong, saya mahasiswa PPG angkatan berapa di Universitas Mula Warman. Saya adalah guru di SD dan seterusnya. Kemudian sudah perkenalan, Bapak membacakan atau menjelaskan, lebih tepatnya menjelaskan LK 3.1-nya. Itu di video juga. Perkenalan dan penjelasan itu 5 menit saja.
Jadi yang mau kita refleksi best practice, membuat best practice-nya itu Bapak sampaikan. Kalau best practice-nya itu dibuat kayak abstrak nggak apa-apa ya Bu? Abstrak gimana Pak? Contoh Maksudnya disingkat kayak abstrak, kan best practice kan panjang. Boleh disingkat. Tapi jangan terlalu singkat juga Pak, karena posisinya 5 menit ya Pak, lumayan. Kalau di video kan. Jadi pokoknya sekiranya waktu itu cukup 5 menit Pak Uwan ya. Jadi misalnya yang tadi mau jelaskan langkah PBL itu apa, itu kan panjang tuh, atau PJBL itu apa, itu panjang. Mungkin Bapak bisa singkat di situ. Langkah-langkahnya juga misalnya dengan menyebutkan poin-poinnya, tapi kalau misalnya ada waktu cukup, contohnya misalnya dalam proses ini, dalam pembuatan proyek, misalnya siswa diminta untuk membuat alat peraga berupa paru dari bahan ini boleh ceritakan gitu. Tapi kalau misalnya waktunya udah mepet Pak, maka poin-poinnya saja, langkahnya PJBL apa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah itu 5 menit ya Pak, perkenalan sama pembacaan. Kemudian 15 menit video PPL-nya, video editing Bapak Ibu kemarin. Jadi boleh pilih PPL 2, PPL 1 yang mana yang paling menurut Bapak Ibu. Saya istiqomah memilih PPL 1 misalnya, silahkan. Saya PPL 2, silahkan, itu 15, berarti udah 20 menit kan. Ditambah berikutnya, ditambah testimoni 10 menit. Jadi ada 3 bagian tadi, ada orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat gitu, itu 5 menitnya posisinya. Jadi pas 30 menit Pak. Nah kemudian di akhir tuh boleh ada kata-kata kayak penutup dan sebagainya, kayak video gitu ya. Jadi betul-betul hasil yang bagus gitu, ada awalan, ada pembukaannya, ada penutupnya. Ya Pak Un ya. Iya Bu. Oke. Diunggah di YouTube, linknya saja yang nanti dimasukkan di dalam. Kalau yang kemarin kan di Drive ya, di Drive. Kalau praktek baik ini kan kita membagi, namanya praktek baik gitu. Harapannya kita membagi kebaikan gitu dengan orang lain gitu. Jadi boleh di akun YouTube, boleh di akun guru berbaginya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Masih panjang waktunya Bapak Ibu, silahkan. Ayo sambil nulis sekarang, sambil dikerjain. Bagus, sinyal saya nggak bagus. Iya Bu Mini. Hari Selasa. Iya. Di hari Selasa itu sudah jadi walaupun belum sempurna mungkin videonya, tetapi sudah ada video kasarnya, kemudian ada LK tadi yang disiapkan, LK 3.1-nya sudah mulai dibenahi ya Bapak Ibu, sudah utuh. Jadi yang hari ini sudah mulai sedikit-sedikit ada gambaran, sudah disampaikan tadi bagaimana membuatnya, itu sudah bisa dilengkapi di 3.1. Nah untuk nanti persiapan ujian kinerja gitu, selama dalam proses ini gitu kan Bapak Ibu tetap ada yang sebagian tetap mengajar, ada yang infal yang tidak mengajar, tetapi tidak apa-apa sesekali misalnya masuk kelas ketika tidak ada kesibukan untuk melatih lagi gitu, bahwa untuk persiapan di ujian kinerja nanti yang mana yang mau dijadikan videonya gitu untuk diupload itu betul-betul siap gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita terlena, nanti aja nunggu dekat-dekat waktunya, akibatnya nanti banyak hal yang harusnya ini tidak terjadi gitu, masalah-masalah ini tidak terjadi, tapi karena waktunya singkat kita jadi editingnya jadi buru-buru, akhirnya tidak maksimal gitu. Jadi betul-betul Bapak Ibu perhatikan bagaimana pencahayaan, bagaimana ketepatan waktu. Kalau secara teknis, secara pedagogis tadi sudah disampaikan Bu Mini, Bapak Ibu ini adalah guru-guru hebat yang sudah bisa menguasai kelasnya, yang sudah bisa mengatur siswanya untuk fokus gitu. Kalaupun ada 1-2 itu biasa Bu dalam pembelajaran gitu. Nggak mungkin juga kita ngajar tuh lempeng aja ya. Iya, lurus-lurus. Ya, sudah jangan berusaha. Kita yang sudah lama saja mengajar kan kadang-kadang juga ketemu hal-hal yang
aneh lagi gitu, apa berbeda lagi, mungkin di angkatan sebelumnya kita nggak pernah temui, di angkatan ini kok ada ya anak yang kayak gini gitu. Coba kan nggak mungkin kita kecilkan gitu, tapi memang harus kita hadapi dan kita selesaikan masalah itu gitu. Jadi, belajar terus menerus. Jadi pesan saya Bapak Ibu, kita dari awal gitu selalu kita pesankan bahwa kita terus belajar gitu, apapun perubahan, apapun info-info, oh ada undang-undang tentang pendidikan, oh ada lagi model pembelajaran, ada lagi media-media baru, itu paling tidak walaupun kita belum bisa melaksanakan di dalam kelas, kita bisa update gitu infonya. Pernah dengar dulu itu usahanya. Jadi memang kita harus terus-menerus dekat sama internet kalau di zaman sekarang gitu, sehingga kita bisa mengupdate info apa gitu. Kadangkala ada permasalahan pendidikan di pulau mana gitu, dengan kasus-kasus oknum dan sebagainya dari guru yang yang bisa membuat mengeneralkan seluruh guru menjadi jelek di mata masyarakat tuh ada juga gitu ya Bapak Ibu, dan itu kita harus update dan kita memperbaiki, paling tidak memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah baik, pasti kita bisa menularkan ke orang lain gitu. Tapi kalau kitanya juga nggak mencontohkan gitu, gimana kita mengharap anak didik kita itu jadi anak yang lebih baik gitu. Ya, kita misalnya suruh jangan lupa ya nak ya nanti di rumah belajar diulang-ulang lagi, tapi gurunya sendiri tuh kalau kadang-kadang nggak mau belajar juga gitu. Jadi kayaknya apa yang kita omongkan tuh harus sinkron gitu. Apa yang kita berikan ke siswa ya kita contohkan dulu gitu. Soalnya kalau misalnya lo itu ibu pegang HP terus, baru kita lihat kan misalnya HP-nya yang waktu kita buka padahal langsung cepat diganti gitu. Ini yang ibu lihat kan yang ibu lihat di HP itu ini. Nah ini misalnya ada berita-berita tentang pendidikan dan sebagainya. Jadi kita nyontohkan gitu, walaupun ya kadang-kadang namanya manusia ya Bapak Ibu, kita juga butuh untuk merefresh otak kita gitu. Dan terus-menerus itu adalah pekerjaan gitu. Jadi kan kita sudah punya bagian-bagian, ada bagian otak kita yang memang khusus untuk bekerja, khusus untuk kita nge-refresh, khusus untuk ketuhanan kita, itu semua harus berjalan dengan seimbang gitu. Jadi kerja terus ngoyon lupa sama Tuhannya juga, nah repot juga gitu. Jadi sekian jam gitu di sekolahan gitu, akhirnya ibadah lupa, nah repot juga ya Bapak Ibu, nggak balance juga gitu. Sementara ya guru itu digugu dan ditiru. Jadi apapun perilaku kita pasti jadi contoh gitu. Dan kadang kalau kita bikin salah sedikit tuh udah rame gitu ya Bapak Ibu. Oh guru aja begitu gitu. Pasti itu Bu. Gak usah gitu di lingkungan kecil di sekitar sekolahan kita tuh, kalau sudah ada guru yang bikin, padahal kesalahannya tuh mungkin orang lain tuh akan lebih besar gitu ya salahnya gitu. Tapi yang namanya kita guru itu jadi sorotan, mau tidak mau hal sekecil apapun kita jadi kayak lebih mudah untuk dijelekkan gitu. Nah itu nanti dampaknya kemana-mana, ke sekolah, ke masyarakat juga. Padahal kesalahannya mungkin cuma sepele gitu. Misalnya kadang di institusi pendidikan kita harusnya mengajar itu keluar di jam 11 lewat 10 menit gitu. Tapi kemudian kita karena ada keperluan tertentu kita keluar di setengah 11 gitu. Nah itu kadang-kadang ada orang yang tidak suka tuh jadi bahan gitu, sementara nggak tahu backgroundnya apa gitu. Kita melakukan itu karena apa, kan orang lain tuh tidak tahu gitu. Nah itu yang kadang-kadang memang harus kita antisipasi, karena apapun perilaku kita tuh selalu jadi sorotan ya Bapak Ibu ya. Makanya ada rencana tindak lanjut itu, bahwa kita nggak berhenti sampai di sini. Rencana tindak lanjut itu artinya kita terus menerus ke depan mau ngapain lagi, kita ke depan apa lagi yang mau diperbaiki. Media seperti apa, model seperti apa, kolaborasi sesama rekan sejawat seperti apa. Jadi kita tidak boleh individualistis juga. Ada tipe-tipe guru yang misalnya dia hebat tapi tidak bisa nularkan ke teman-temannya, itu juga ada ya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu ini ditugasin diklat gitu dari sekolah, harusnya kan balik dari pelatihan tuh nularkan ke teman-temannya, karena kan kalau mengirim itu kan tidak mungkin semua guru satu sekolah dikirim, tapi itu ada skalanya. Misalnya yang ini berdua dulu, nanti kalau ada pelatihan lagi 2 orang lagi, kalau ada, karena menyesuaikan dengan anggaran, menyesuaikan dengan kalau semua gurunya ini siapa yang ngajar siswanya gitu ya kan. Jadi
Nah, selesai diklat, maka tugas kita adalah menyebarkan ke teman-teman. Jadi dibuatlah semacam seminar kecil dari sekolah, gitu, di sekolah. Nah, itu kalau misalnya dibuatkan SK-nya kan bisa jadi tambahan buat Bapak Ibu untuk poinnya, gitu. Bahwa kita pernah menyeminarkan atau membuat pelatihan di sekolah, kita jadi narasumbernya, gitu. Walaupun di sekolah kita sendiri. Justru ada poin plus. Seingat saya kalau seperti portofolio itu ya Bu Mini ya, kalau kita menilai yang portofolio dengan UKIN itu kan ada poinnya gitu kalau menjadi ya Bu ya. Iya ada Bu. Jadi pembicara untuk walaupun di tingkat sekolah itu ada poinnya. Apalagi kalau misalnya naik sedikit ke gugus, naik sedikit lagi ke mana lagi tingkatannya, naik sedikit lagi ke tingkat sesamarinda, sekabupaten, kemudian seprovinsi dan sebagainya. Jadi memang kalau kita merintis karir itu selalu dari bawah. Jadi nah dari kecil-kecil lama-lama kita bisa membuktikan kepada dunia gitu bahwa oh ini loh kita punya peran di sini gitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Proses refleksi hari ini PR-nya segera dikerjakan LK 3.1-nya, video dipersiapkan, mulai berpikir kreatif lagi bagaimana membuat video yang keren gitu untuk 9E-nya, unggahan 9E. Jadi buatlah semenarik mungkin karena mau nggak mau kalau yang namanya video tuh kemasannya itu pasti diperhatikan orang terlebih dahulu. Padahal isinya sama nih, perkenalan, video, testimoni gitu. Tapi karena kemasannya Bapak Ibu itu menarik, itu jadi nilai plus tersendiri gitu. Ya. Jadi tertarik untuk menonton. Betul. Jadi kadang-kadang padahal sama Bu Mini kan isinya ya sama. Sama kayak Bu, kayak makanan itu juga kan biar teman Mbak enak rasanya tapi kemasannya nggak tertarik. Jadi malas. Oke, cukup ya. Giliran cukup muncul sudah Pak Uun, Pak Badar. Maaf Bu, melatih anak-anak ANBK. Aman Pak, tenang saja. Yang penting masih on gitu. Jadi tetap dibimbing anak-anaknya. Oke Pak Uun, Pak Uun masih bimbing ANBK. Pak, ini Pak Edi, pimpin temannya berdoa dulu. Kita lemparkan ke Pak Edi ya Pak Uun ya. Iya, bagus. Silakan Pedi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu, insya Allah panjang umur. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 27. Amin. Kita akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live ya Bapak Ibu. Ini Sekalian Bapak Ibu. Terima kasih Bu Super Mini.